Selanjutnya kita akan membuat filter data dengan banyak kriteria. Di sini kita akan membuat tampilan berdasarkan penulis, penerbit, jenis buku, dan rak. Selanjutnya kita buka di Visual Studio. Kita berada di data buku ya teman-teman. Sekarang kita copy yang bagian ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian sini. Di sini kita ganti dengan filter buku. Sekarang di sini kita ganti dengan filter laporan. Sekarang di sini kita hapus. Oke. Sekarang di sini kita ganti dengan info. Oke teman-teman, di sini kita ganti dengan 1. Oke. Sekarang kita save. Oke, sekarang kita coba jalankan, kita refresh. Oke, tampilannya seperti ini. Sekarang di sini kita ganti dengan 2. Oke, kita share, refresh. Oke teman-teman, sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita akan mencari ikon filter laporannya. Di sini kita cari W3 scroll. Di tutorial kita cari ikon. Oke, sekarang kita cari ikonnya. Oke. Sekarang kita cari ikonnya. Di sini kita gunakan yang searching. Oke, sekarang di sini ya teman-teman. Sekarang kita copy yang ini. Ctrl C, kita letakkan di bagian Oke. Sekarang di sini kita ganti dengan 18. Kita copy yang ini, Ctrl C, kita buka Visual Studio, kita letakkan di bagian sini, Ctrl L. Oke. Oke, sekarang kita Ctrl S. Oke, sekarang kita coba jalankan, refresh.
Oke teman-teman, sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat satu model lagi di filter laporannya. Oke, sekarang kita akan membuat satu model lagi di bagian sini, yaitu filter. Kita buka di browser, kita buka di W3 School, di WordPress, di WordPress 5, di bagian modal di sini. Oke, sekarang kita cari di bagian sini sentra modal. Oke. Oke, sekarang kita copy yang ini. Ctrl C, kita letakkan di bagian sini, Ctrl F. Oke. Oke, sekarang di sini filter laporan. Di sini filter buku. Oke, sekarang di bagian sini kita ganti dengan filter laporan. Oke, sekarang di sini tutup. Sekarang kita kontrol, kita save. Oke, sekarang kita coba testing, refresh. Kita klik di filter laporan. Oke teman-teman, sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita akan mengisi datanya di bagian sini. Oke, sekarang di filter laporan ini kita akan menampilkan kriteria berdasarkan penulis, penerbit, jenis buku, dan rak. Sekarang kita buka W3 School, kita lihat di collapse. Oke, di bagian oke, sekarang kita lihat di bagian sini. Kita buka di sini. Cara bermain dengan dia. Oke, ini tampilannya. Sekarang di sini ada 3 sekarang. Coba kita Oke, sekarang di sini kita copy yang di sini. Di sini kita hapus. Sekarang di bagian sini kita hapus ya teman-teman. Kita tambahkan titik 1, 2. Di sini juga kita hapus.
Di sini juga kita hapus. Sekarang kita buat satu lagi. Kita copy yang di bagian sini. Copy. Kita tekan di sini. Oke. Sekarang kita copy yang ini. Ctrl C. Oke, sekarang tampilannya seperti ini. Coba kita jalankan. Dia akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita copy, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian sini ya teman-teman. Ctrl F. Oke, sudah jadi. Sekarang di sini penulis, di sini penerbit. Oke, di sini jenis buku. Oke, sekarang tunggu ya teman-teman. Oke, saya di sini jenis buku. Di sini rak. Oke, sekarang kita kontrol yes, kita save. Oke, tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba jalankan, refresh. Oke teman-teman, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini. Tapi di sini ada kesalahan di bagian tutupnya. Oke, sekarang tunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit di bagian tutupnya, bagian sini ya teman-teman, ada pendobelan. Sekarang kita coba Ctrl S. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini. Sekarang oke, tampilannya seperti ini. Penerbit, jenis buku, dan rak. Oke, sekarang kita mulai dari penulis. Oke, sekarang kita mulai dari bagian penulis. Sekarang kita buka di sini. Kita buka file export. Kita ambil script penulisnya. Sini. Tunggu ya teman-teman. Kita buka di lokal D, di bagian data, di script, di input form. Oke, sekarang kita copy yang bagian ini. Ctrl C.
Sekarang kita letakkan di bagian sini. Oke, di bagian sini ya teman-teman. Sekarang di sini kita tambahkan. Oke. Sekarang di sini kita ada nama. Di sini dia berada di bagian report ya teman-teman. Di filter di bagian berada di bagian report. Jadi sekarang di sini kita tambahkan report slash filter penulis. Oke, sekarang kita ambil formnya, kita buka di W3 School, kita lihat di input group di bagian sini. Oke, sekarang kita copy yang di bagian sini ya teman-teman. Ctrl C, kita letakkan di sini 2, kita Ctrl R. Oke. Terus sekarang coba kita jalankan dulu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita coba jalankan di filter laporan. Oke teman-teman, sudah jadi ya teman-teman. Sekarang di sini saya mau tampilannya daftar penulis atau nama-nama penulis. Sekarang kita buka di sini. Oke, kita copy yang di bagian ini. Ctrl C, kita letakkan di penerbit. Sorry ya teman-teman. Di bagian sini. Oke, sekarang coba kita share. Ini teman-teman. Share. Oke, sekarang kita copy yang ini. Copy di sini. Penerbit. Sekarang. Oke, di sini kita ganti dengan di sini Ctrl F, di sini jenis. Oke, sekarang di sini. Oke, sekarang di sini rak. Oke, sekarang kita save. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke teman-teman, tampilan seperti ini. Di sini saya mau dia menampilkan data nama penulis atau daftar nama penulis. Sekarang kita tutup, kita buka di. Oke, sekarang kita akan membuat di sini dia akan menampilkan nama penulisnya. Tuh, kita buka Visual Studio. Kita di penulis. Oke teman-teman, kita penulis ini.
kita copy yang ini, kita letakkan di bagian penerbit, enter, Ctrl F. Sekarang di bagian jenis buku, enter, Ctrl F. Oke, sekarang di bagian rak, enter, Ctrl F. Oke, sekarang kita Ctrl S, kita coba jalankan. Oke, di filter penulis, penerbit. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat di penulis, dia akan menampilkan nama daftar penulisnya. Sekarang kita buka Visual Studio, kita buka di bagian sini, kita di input form. Sekarang kita copy yang di bagian kita copy yang di bagian select-nya saja. Ctrl C, kita letakkan di bagian penulis, penerbit, penulis di bagian sini ya. Oke, sekarang kita akan di sini nih, nama filenya, ID buku. Oke, sekarang di sini data, filter, buku, select from bintang, from di sini buku, order by, judul. Sekarang di sini filter buku, di sini kita ganti di sini ID buku, di sini kita letakkan judul. Oke, sekarang di sini kita letakkan option kosong, option lalu sama dengan tanda petik. Iya. Oke, sekarang coba kita jalankan, Ctrl S. Sekarang kita coba jalankan. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, sekarang di filter. Oke, teman-teman, tampilannya seperti ini, tapi ada kesalahan di sini. Oke, coba kita hapus ini, Ctrl S, kita jalankan. Oke,
Oke teman-teman, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tampilan judul bukunya, Ilmu Kimia Untukmu. Oke, sekarang di penulis sudah jadi. Sekarang kita akan membuat di bagian penerbitnya. Oke teman-teman, sekarang kita buat di penerbit. Teman-teman, di sini kita harus menampilkan nama penulisnya. Di sini penulis, di sini kita ganti penulis. Di sini filter penulis, di sini select from penulis by, di sini nama, di sini filter penulis, di sini nama, di sini harus filter penulis, ID penulis. Oke teman-teman, di sini seharusnya kita menampilkan nama penulisnya, bukan nama judul bukunya. Share. Sekarang kita buka di sini, refresh, di laporan. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita menampilkan nama penulisnya, bukan nama judul bukunya. Sekarang kita menuju ke penerbit. Sini kita copy, Ctrl C, kita buka di Visual Studio, kita menuju ke bagian penerbit, Ctrl F, sekarang oke, sekarang di sini ID penerbit. Oke, sekarang kita copy yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian sini, Ctrl F. Di sini data filter penerbit, select from penerbit, order by nama, ASC. Di sini data filter penerbit, di sini. Oke, sekarang di bagian sini ID penulis, di sini nama. Oke, sekarang kita buat juga di jenis bukunya. Kita copy yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian Ctrl E. Oke, sekarang kita buat tadi kita sudah buat di penerbit, sekarang kita buat di jenis bukunya.
Di sini nama, ID, jenis buku, sekarang di sini jenis, order by, nama, SC. Di sini data, filter, jenis. Di sini filter, jenis. Di sini ID, jenis buku. Oke, sekarang di sini nama. Oke, sekarang kita menuju ke tabel rak. Kita copy yang bagian sini ya, Ctrl C. Sekarang kita letakkan di bagian sini, Ctrl F. Oke, di sini ID rak. Oke, di sini rak, order by, nama, rak, ASC. Di sini filter rak, di sini filter rak. Oke, di sini ID rak. Oke, di bagian sini nama rak. Oke, sekarang di sini nama rak. Oke, sekarang kita copy yang ini, kita letakkan, Ctrl C, kita letakkan di bagian enter, Ctrl F. Sekarang di bagian sini Ctrl F. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita coba jalankan. Oke, di filter laporan, penulis. Oke, sudah jadi. Sekarang di penerbit. Oke, sudah jadi. Sekarang di jenis buku. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Sekarang di rak. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat halaman laporannya. Oke, sekarang kita akan membuat halaman laporannya. Di sini kita buka di bagian report. Di sini kita gunakan report PDF-nya ya teman-teman. Di bagian buku. Oke, di bagian sini ya teman-teman. Buku report PDF-nya. Sekarang kita Ctrl S. Di sini filter, penulis, share. Oke, sekarang kita buat lagi shift as. Filter, penerbit, share.
Oke, sekarang kita buat lagi di bagian sini filter jenis shape. Oke, sekarang kita buat lagi di bagian sini filter shape as. Oke, sekarang kita akan menuju ke filter jenis. Oke, sekarang kita ganti yang di bagian sini from box order by judul. Di sini ya ID jenis buku, like tanda petik variabel ID tanda petik variabel ID di sini tanda petik dulu. Oke, sekarang order by judul. Oke, sekarang di bagian sini variabel ID sama dengan variabel post dalam kurung tanda petik ID jenis buku. Di sini titik koma. Oke, di sini dia akan memanggil di bagian sini ya teman-teman. Di bagian sini dia akan memanggilnya di bagian sini ya teman-teman. Method outnya. Sekarang kita mulai ke sini. Oke, sekarang kita kontrol share. Kita menuju di sini. Oke teman-teman, di sini ada kesalahannya coba kita di sini harus titik koma tanda petik 1 Ctrl S. Oke teman-teman, sekarang kita coba jalankan refresh. Kita tunggu sebentar di buku, di bagian filter, di lakukan jenis buku. Oke, di sini jenis bukunya kimia. Sekarang kita coba Oke teman-teman, di sini where ID jenis buku, like ID-nya. Sekarang kita akan harus membuat targetnya. Kita buka di sini di bagian supaya di sini di sini target sama dengan tanda petik blank. Oke, sekarang
kita copy saja, Ctrl C, kita letakkan di penerbit, Ctrl F. Sekarang teman-teman, di sini kita letakkan tanda titik keluar. Oke, di sini kita letakkan tanda titik dua penutup. Sekarang di bagian jenis, oke, sekarang di wrap, oke. Sekarang kita Ctrl S, kita kembali ke jenis. Oke, sudah jadi. Sekarang kita Ctrl S, sekarang kita jalankan, refresh. Oke, sekarang kita menuju ke buku, di tulis buku. Di sini kita lihat jenis bukunya kimia. Di sini kimia. Sekarang kita go. Oke, kita start. Sekarang coba kita lihat ya teman-teman, di sini tampilannya. Open. Oke, sekarang di bagian sini. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tampilannya. Sekarang kita kembali ke sini, kita coba ketik di akuntansi. Coba kita lihat data bukunya di akuntansi. Sekarang kita ke akuntansi, loan. Oke, start download. Oke, sekarang kita buka di bagian sini, di bagian sini. Oke teman-teman, datanya belum ada ya teman-teman, karena datanya tidak termuat di dalam sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat di tabel penulis. Oke, sekarang kita buka di Visual Studio, kita ke tabel penerbit, filter penerbit. Sekarang kita letakkan di oke. Sekarang kita menuju ke penerbit, di bagian sini buku, where. ID penerbit, like, tanda petik.
variabel ID tanda petik di sini variabel ID sama dengan variabel pods dalam kurung tanda petik ID tanda titik koma. Sekarang kita kontrol S, kita telah menuju ke penulis. Di sini order by where ID penuh list lain tanda petik variabel ID tanda petik. Sekarang di sini enter variabel ID sama dengan variabel pods variabel pods dalam kurung tanda petik ID penulis. Oke, di sini titik koma, Ctrl S. Sekarang ke rak, isi order by from buku where ID rak like tanda petik variabel ID tanda petik. Sekarang di bagian sini sekarang variabel ID sama dengan variabel pods dalam kurung tanda petik ID rak titik koma. Sekarang kontrol S. Sekarang coba kita jalankan. Oke, sekarang di buku filter di penulis, kita lihat di sini everything di penulis. Sekarang kita go. Oke, kita start. Oke, sekarang kita menuju ke, kita tutup dulu ya teman-teman. Sekarang kita di Oke, sekarang di sini kita download file PDF-nya terlebih dahulu. Semuanya di penerbit. Di sini teman-teman go start. Sekarang di jenis buku, di kesehatan go. Sekarang di rak, di start, di rak, di sini anggrek, kita go. Sekarang kita coba lihat ya teman-teman, ini semuanya sudah ya. Kita copy semua, open. Oke teman-teman, tampilannya ID
di penerbit jenis berkurang. Oke, di sini pilih. Sekarang oke, teman-teman, di sini sudah jadi semua di sini. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Maafkan. Oke, sudah jadi semua ya teman-teman. Di sini. Oke, sudah jadi ya teman-teman di sini. Jadi di sini sudah jadi ya teman-teman. Oke, sudah jadi semua. Sekarang kita sudah selesai membuat halaman laporannya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat filter between-nya di tabel peminjaman. Di sini dia akan menampilkan tanggal transaksi dan statusnya. Sekarang kita buka di sini. Kita menuju ke tabel. Kita copy yang di bagian sini ya teman-teman. Di bagian sini kita copy, kita letakkan di tabel peminjaman. Kita letakkan di bagian tabel peminjaman. Ctrl F. Oke, sekarang di bagian sini filter peminjaman. Oke, sekarang kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Oke, tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan modalnya. Buka di sini, tiga scroll, enter. Di tutorial di WordPress 5 di bagian modal. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita cari di modal. Kita di bagian sini ya teman-teman. Sekarang kita copy yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian sini ya teman-teman. Ctrl F. Oke, sekarang di sini filter peminjaman. Di sini modal.
filter peminjaman. Di sini filter laporan. Di sini tutup. Oke, sekarang Ctrl S. Sekarang kita coba jalankan di bagian sini, refresh di peminjaman laporan. Oke teman-teman, sudah jadi. Sekarang kita akan menambahkan datanya, bukan di sini, di bagian di input group. Kita lihat di bagian sini. Tunggu ya teman-teman, kita copy yang di bagian ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian sini, Ctrl F, enter. Sekarang kita buka Media School, kita copy ini, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian sini, Ctrl F. Oke, di sini kita gunakan transaksi. Sekarang import di sini menu sama dengan tanda petik. Di sini kita simpan mulai, tanda petik, IP-nya, date, di sini kita hapus. Oke, sekarang di sini name sama dengan tanda petik, selesai, tanda petik, IP-nya, date. Oke, di sini kita hapus. Oke, sekarang kita buat statusnya. Kita menuju ke, sekarang kita letakkan di sini Ctrl F. Oke, di sini kita ganti dengan 2, di sini 2, di sini status. Sekarang kita buka di sini, kita ambil yang select from-nya, Ctrl C, kita letakkan di bagian sini, Ctrl S. Oke, sekarang di sini
status, nama filenya di sini, status, data di sini, kita hapus. Di sini kita hapus. Oke, di bagian sini kita hapus. Hapus. Sekarang kita lihat di bagian sini ditambah data. Belum diserahkan, sudah diserahkan, dikembalikan, dibatalkan, hilang. Itu kita buka di sini, sama dengan tanda petik, tanda petik, belum diserahkan. Sekarang kita copy yang ini, Ctrl C, kita Ctrl E di sini. Sudah diserahkan. Enter, Ctrl F di sini. Sudah dikembalikan. Di sini 1, 2, enter, Ctrl F di sini. Dibatalkan. Di sini 3, enter, Ctrl F di sini, hilang. Di sini 4, C, Ctrl C. Oke, di sini kita sudah Ctrl S. Oke, sekarang di kesalahan di bagian sini kita hapus, Ctrl S. Oke, sekarang kita jalankan refresh di peminjaman. Oke teman-teman, sudah jadi ya. Di sini kita menampilkan tanggal transaksi dan statusnya saja. Sekarang kita ubah warnanya di sini. Ctrl S.
Sekarang kita jalankan di peminjaman laporan. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Statusnya tanggal selesainya dan tanggal mulainya. Oke teman-teman, selesai sudah kita membuat filter laporan Bitwin. Oke, sekarang kita buka di sini. Kita di sini kita tambahkan segalanya, Ctrl C, Enter, Ctrl L. Di sini oke, sekarang kita copy yang ini, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl F. Oke, sekarang kita akan membuat filter peminjamannya. Kita pakai PDF, kita file as, di bagian sini kita buat filter peminjaman shelf. Oke, sudah jadi, kita lihat di beranda. Di sini kita belum membuat. Di sini report, select filter peminjaman. Oke, sekarang Ctrl S, kita buka di filter peminjaman. Sekarang kita buat di bagian sini form pinjam. Di sini year, tanggal pinjam, Bitwin, tanda petik variabel mulai, n, tanda petik variabel selesai, tanda petik. Oke, sekarang di where, di where status like, tanda petik variabel id, tanda petik n. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buat di sini variabel id sama dengan variabel box dalam kurung tanda petik status titik koma enter, variabel mulai sama dengan variabel port dalam kurung tanda petik mulai titik koma enter,
Selanjutnya variabel selesai sama dengan variabel float dalam kurung tanda petik selesai titik koma. Oke, sekarang Ctrl S. Di sini dia menghubungkan di bagian sini ya teman-teman. Dia menghubungkan di bagian sini metode postnya. Sekarang kita coba jalankan. Refresh. Di tabel peminjaman dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 5 Mei. Sini kita di bagian sini status sudah dikembalikan. Di bagian sini dari tanggal Maret, tanggal 3 Maret. Oh sorry ya teman-teman, di bagian sini sampai tanggal Maret, bulan Maret tanggal 31 sampai tanggal bulan Mei tanggal 5. Oke, sekarang kita go. Oke, belum bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit. Sekarang kita refresh di peminjaman laporan dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 5 Mei. Tanggal 5, sekarang di sini statusnya sudah dikembalikan. Oke, kita go. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang coba kita lihat di data peminjaman. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di bagian sini ya teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, datanya seperti ini ya teman-teman. Tabelnya sudah jadi. Sekarang coba kita buat di sini. Belum diserahkan, kita go. Download. Oke, kita buka di sini, di bagian sini. Oke teman-teman, datanya belum diserahkan. Sudah jadi ya teman-teman. Oke, ini tampilannya belum diserahkan. Coba kita isi dengan hilang. Go. Start. Coba kita buka.
Oke teman-teman, datanya belum ada ya teman-teman, karena statusnya hilang karena datanya belum ada. Oke teman-teman, selesai sudah tutorial dari saya tentang filter laporan sesuai dengan kriteria. Semoga bisa bermanfaat.